membangun komitmen bersama orang muda dengan pemerintah daerah hingga nasional terkait pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, kehamilan remaja, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Bogor, 19 Oktober 2024 atas nama Orang Muda Indonesia. Untuk pergerakan orang muda sampai saat ini sudah sangat luar biasa ya, karena pergerakannya sangat fundamentalis dan orang muda tuh banyak aware sama isu gitu kan. Saat ini juga tidak ada terbatasnya informasi, tidak adanya pembatasan terkait penggunaan media sosial. Jadi semuanya bisa menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan isu yang mereka perjuangkan, termasuk isu yang sedang Koalisi Nasional Orang Muda Pencegahan Perkawinan Anak perjuangkan, yaitu adalah isu perkawinan anak. Jadi ketika kita membicarakan isu perkawinan anak, kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat advokasi kampanye digital. Angka perkawinan anak secara nasional di Indonesia itu masih tinggi dan harus bagaimana bersama-sama untuk berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mengentaskan angka perkawinan anak di Indonesia. Jadi, wayang botol ini adalah salah satu bahan kampanye yang paling bisa dibilang sangat bermakna atau bermanfaat di Lombok. Karena lewat wayang botol ini, masyarakat, orang-orang muda di desa itu bisa menerima atau bisa mereka sadar bahwa apa sih dampak perkawinan anak. Masyarakat sangat antusias untuk menonton pementasan wayang botol ini. Jadi wayang botol itu kami tampilkan pada Hari Anak Nasional, dan ada juga dari desa Jelantik itu namanya, dia diundang oleh desa lain untuk menampilkan wayang botol sesuai dengan isu perkawinan anak, kehamilan remaja, dan kekerasan berbasis gender. Tapi sangat takjub dengan teman-teman yang dari berbagai provinsi, dia itu memiliki upaya masing-masing untuk membuat orang muda itu menstop isu-isu, terutama isu-isu yang ada pada YGSI, terutama untuk pernikahan anak, kekerasan gender berbasis seksual. Termasuk di provinsi saya atau di daerah saya itu, kita punya cara masing-masing, terutama untuk mengadvokasi pemerintah agar dia mau mendengarkan orang-orang muda, agar orang-orang muda itu didengar suaranya oleh pemerintah. Walaupun kita orang muda, tetapi kita mempunyai hak-hak yang harus disuarakan kepada pemerintah, terutama dalam pembuatan peraturan desa hingga peraturan bupati. Kita selalu mengadakan musrembang. Di musrembang des kita menyuarakan suara-suara kita kepada kepala desa, dan alhamdulillahnya di daerah saya terutama sudah keluar peraturan desa tentang stop pernikahan anak. Untuk pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan ini, yang pertama aku bisa berkenalan langsung dengan teman-teman dari banyak provinsi yang ada di Indonesia, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jabodetabek, dan juga Lombok. Yang pastinya yang aku dapat ambil di sini, kita belajar secara inklusif, yang artinya tidak ada satu orang pun yang kita tinggalkan atau no left one behind, di mana kita semua diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk memberikan suara, dan untuk berpendapat. Kita juga di sini belajar untuk saling berkolaborasi, berkomunikasi. Kita belajar tentang public speaking dan masih banyak hal lainnya. Yang pasti dari seluruh kegiatan ini aku merasa senang dan aku merasa sangat dihargai. Dari deklarasi orang muda yang kami lakukan di hari kemarin, intinya ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu membahas tentang perkawinan anak. Kita juga membahas tentang kehamilan remaja dan juga membahas tentang KBGS. Di sini kami menyuarakan, bahkan bukan hanya menyuarakan saja, tapi kami ingin hal-hal ini bukan hanya sekadar mimpi saja, tapi ini menjadi sesuatu yang terwujud untuk kepentingan masyarakat tentunya. Karena pastinya perkawinan anak, kehamilan remaja, dan juga KBGS ini banyak sekali hal-hal negatif yang akan terjadi ketika dilakukan. Jadi penting sekali deklarasi ini untuk dilakukan. Kepentingannya untuk siapa? Untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua.